Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin alhamdulillah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia nikmat-Nya. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita, tergolong umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin walhamdulillah rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan kajian kitab Matan Takrib yang ditulis oleh Syekh Abu Syuja rahimahullah. Insya Allah pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang lanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu tentang haid dan nifas serta istihadah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Pada pembahasan sebelumnya sudah disampaikan bahwa ada tiga macam darah yang keluar dari wanita. Yang pertama adalah darah haid. Yang kedua adalah nifas. Dan yang ketiga adalah istihadah. Nanti satu persatu akan diuraikan. Darah haid adalah darah yang keluar dari wanita pada kondisi yang sehat, ya, pada wanita yang usianya di atas 9 tahun, masih belum menopause. Menopause itu berhenti haid dan dalam kondisi sehat, bukan sebab sakit. Jadi bukan karena sakit atau karena melahirkan, ya. Jadi karena dia kodrat wanita, tiap bulan akan keluar darah haid. Warna dari darah haid adalah hitam mengkilat, ya, hitam mengkilat,
Dan ya ini yang tahu wanita yang rasanya sakit. Ya. Tapi bukan karena sakitnya dia keluar haid, tapi memang darah haid itu kalau keluar sakit. Nah, sampai ada yang lemas terus dia nggak bisa ngapa-ngapain itu kalau lagi banyak banget itu apa keluarnya lagi banyak banget. Kemudian darah nifas adalah darah yang keluar dari wanita setelah melahirkan. Itu bukan berbarengan dengan bayi lahir, tapi setelah bayi lahir, ya nanti kalau ada darah yang keluar setelah bayi itu lahir, itu disebut darah nifas. Kemudian kita lanjutkan wal istihadah. Ini sampai di sini. Darah istihadah dua, yaitu adamu darah al-khariju yang keluar fi ghairi ayyamil haidhi pada waktu bukan hari-harinya haid wan nifasi dan juga bukan pada saat nifas. Nah, kalau ada darah yang keluar bukan rutinitas darah haid dan juga bukan sebab setelah melahirkan, maka darah itu disebut istihadah. Bedanya, kalau haid dan nifas, maka dilarang untuk sholat, haram untuk sholat. Nanti ada apa saja yang diharapkan bagi wanita yang haid dan nifas. Tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh tawaf, tidak boleh baca Al-Quran, tidak boleh memegang Al-Quran, tidak boleh berhubungan badan dan seterusnya. Tapi darah istihadah tetap harus sholat. Tidak menghalangi wanita untuk sholat, puasa, dan seterusnya. Itu bedanya. Jadi kalau ada wanita yang keluar darah, hati-hati ini darah haid atau bukan. Kalau itu adalah istihadah, tetap wajib sholat. Jadi bukan semua darah terus nggak sholat gitu. Ya, jadi harus bisa membedakan darah ini adalah darah haid atau bukan. Kalau nifas jelas, ya. Kalau nifas jelas karena melahirkan. Nah, kalau yang masih remaja-remaja ini, masih mahasiswa ini, ya, itu jangan kemudian setiap darah yang keluar itu haid dan kemudian tidak sholat. Maka kan sering tuh ada kumpul apa mahasiswa atau yang remaja-remaja itu, ayo sholat lagi atau apa lagi halangan gitu. Ya kita nggak akan menanyakan lebih lanjut ini ya, itu urusan pribadi. Tapi harus tahu bahwa tidak semua darah yang keluar dari wanita itu disebut darah haid. Akibatnya kalau itu bukan darah haid, maka tetap wajib sholat, wajib puasa, meskipun keluar darah. Bagaimana cara ketika sholat sedang istihadah? Ya di apa? Dibersihkan, ya. Setelah dibersihkan di pembalut, ya. Kemudian sholat. Itu karena darah penyakit, bukan darah haid. Ya. Tuh. Kita lanjutkan. Wa aqallul haidhi. Pendek-pendeknya masa haid. Nah, paling cepat singkat-singkatnya waktu haid yaumun wa lailatun. Ini sehari semalam. Jadi bukan hanya wanita yang mesti tahu haid. Para laki-laki juga mesti tahu, ya. Karena nanti akan menikah, ya. Yang belum menikah ini nanti akan menikah, kan? Yang sudah menikah harus tahu sedang haid apa enggak ini, gitu ya. Nggak tahu kan tetap aja ya kan berdosa kalau tidak tahu. Masa paling singkat
wanita yang haid itu adalah sehari semalam, 24 jam. Itu paling singkat. Jadi kalau haid nggak bisa setengah hari, nggak bisa. Ya. Paling singkat adalah sehari semalam, 24 jam. Wa aktsaruhu, dan paling banyaknya waktu haid khamsata asyara, 15 yauman hari. Paling banyak 15 hari. Jadi kalau wanita haid tanggal 1, maka maksimal tanggal 15 hari. Kalau tanggal 16 dia masih keluar darah, itu istihadah darah itu. Sampai 20 hari misalnya, 5 harinya dihitung istihadah. Dia wajib sholat. Tapi yang 15 hari pertama itu dia dilarang untuk sholat. Yang paling diperhatikan ini, untuk apa sih belajar seperti ini? Untuk sholat, untuk puasa, untuk ibadah-ibadah. Misalkan kalau tawaf nanti, ya, jadi ritual haji, ya, pelaksanaan ibadah haji yang tidak diperbolehkan ketika haid adalah tawaf. Wukuf bisa, wukuf bisa. Selain tawaf itu masih bisa. Tapi tawaf di Masjidil Haram bukan dapat pahala, tapi malah dapat bonus. Kita lanjutkan. Wa ghalibuhu, dan modus itu kalau statistik yang paling banyak ya, atau min ya, rata-rata masa haid adalah situn, 6 hari, au sabrun, atau 7 hari, 1 minggu. Jadi pada umumnya kalau kurva itu normal gitu ya, kurva normal, maka puncaknya di situ adalah 6 atau 7. Jadi kebanyakan wanita itu ya, jadi frekuensi paling banyak adalah di saat ya 6 atau 7 hari. Ada yang terlalu cepat, tadi sehari semalam. Ada yang paling lama 15 hari. Di rentangnya seperti itu. Tahunya dari mana? Tahunya ini adalah berdasarkan riset dari Imam Syafi'i. Ya, risetnya Imam Syafi'i itu haid itu 1 hari semalam sampai 15 hari. Paling banyak 6 atau 7 hari. Itu risetnya Imam Syafi'i. Nah, tentu karena ini riset, itu bisa bergeser. Karena pola hidup, konsumsi makanan zaman dulu Imam Syafi'i dengan sekarang kemungkinan beda. Ya, sekarang makannya junk food, ya. Makan yang serba instan gitu ya. Kalau dulu sehat-sehat. Nah, bisa saja itu bisa bergeser. Maka karena ini adalah riset, ya. Jadi Rasulullah itu tidak menentukan sehari semalam 15 hari, tidak. Ini adalah riset. Maka tentunya sesuai kesepakatan ulama zaman sekarang dan juga kedokteran, ilmu-ilmu yang mendukung itu kemudian menyatakan bahwa haid itu sekarang bergeser 17 hari, maka itu yang dipakai. Tapi dengan kesepakatan ilmu pengetahuan, dokter, kesehatan, dan para ulama. Ya, jadi itu kenapa masih dibuka, ya. Tetapi sebelum ada riset yang baru akan dilaksanakan, itu adalah bersatunya medis dan juga ulama, maka yang dipakai adalah risetnya Imam Syafi'i. Belum ada itu, kemudian menyatakan itu belum ada. Yang disepakati oleh ulama dan kesehatan. Kita lanjutkan. Wa aqallun nifasi. Sekarang nifas. Masa paling pendeknya nifas, paling singkatnya masa nifas lahzatun, itu adalah apa ya? Sekali pacaran. Nah, sekali keluar gitu ya. Lahzatun itu sekali keluar. Jadi kalau keluar nifas, keluar sebentar aja itu sudah
tidak ada keluar lagi, itu selesai masa nifas. Nah, ada seperti itu. Jadi setelah melahirkan masih keluar darah, tapi setelah itu nggak ada keluar lagi, maka nifasnya sudah selesai. Beda dengan haid yang 24 jam. Kalau nifas itu ditunggu, ya kok nggak keluar lagi 1 jam nggak keluar lagi, cukup itu paling pendek. Wa aksaruhu, dan paling lamanya waktu nifas situna yauman adalah 2 bulan. Nifas 2 bulan. Lebih dari 60 hari kok masih keluar darah, darahnya istihadah. Tetap harus sholat. Jadi kalau nifas dilarang sholat, puasa dilarang, tapi setelah 60 hari, maka harus sholat, harus puasa. Caranya tadi kalau masih keluar darah, ya, jadi ketika masuk waktu sholat, bersihkan, kemudian dibalut, lakukan sholat, meskipun keluar. Jadi jangan dibersihkan sebelum masuk waktu sholat. Ketika sudah masuk waktu sholat, masih keluar darah, bersihkan, dibalut, sholat. Karena istirahat. Waghalibuhu, dan pada umumnya masa nifas arba'una yauman, 40 hari. Pada umumnya rata-rata atau modus, ya, kebanyakan masa nifas itu adalah 40 hari. 1 bulan 10 hari. Sudah tentang haid dan nifas. Wa aqallu tuhur, masa paling pendek suci bainal haidataini, di antara 2 haid, khamsata asyara, 15 yauman hari. Masa paling pendek di antara 2 haid adalah 15 hari. Wala ada, dan tidak ada batasan liaksarihi, pada masa paling banyaknya masa suci di antara 2 haid. Jadi bisa saja wanita itu dari haid 1 ke haid berikutnya itu bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, bisa tidak sama sekali. Jadi tidak ada batasan waktu suci antara 2 haid. Batasan maksimalnya tidak ada. Tapi batasan paling pendek adalah 15 hari. Jadi misalkan ada seorang wanita sudah suci di tanggal 16, ya, kemudian di tanggal 25 keluar darah lagi, kan masih 10 hari. Itu darah yang keluar adalah darah istihadah. Tidak wajar. Jadi tunggu nanti 5 hari, masih sholat, masih puasa. Kalau sudah 15 hari, sudah 5 hari tadi keluar darah, masih keluar darah, itu bisa dimasukkan darah haid. Di masa suci minimal adalah 15 hari. Jadi para wanita ini harus tahu betul. Harus tahu betul itu. Ya. Kalau tidak, bagaimana sholatnya dan diberantakan, kacau ya. Ini darah apa ini? Haid apa istihadah? Ya. Kalau remaja nggak mungkin darah nifas, kan? Antara haid dan istihadah. Ya. Kemudian dilanjutkan, wa aqallu zamanin, masa paling pendeknya tahidu, wanita haid, ya. Jadi masa paling pendeknya haid fihi, pada kembali ke zaman, ya. Siapa al-mar'atu, yaitu orang wanita. Maksud kalimat ini adalah usia wanita, ya, minimal
usia wanita yang haid itu adalah tis'usini, itu 9 tahun. Jadi kalau 9 tahun belum haid nggak apa-apa, tapi masa paling cepatnya wanita haid itu 9 tahun. Ini sekali lagi adalah takrirnya Imam Syafi'i, penelitiannya Imam Syafi'i zaman dulu, ya, zaman ketika makanan masih sehat, ya, tidak ada apa disebutin nama nggak boleh ya. Kemudian ya semuanya masih masih tidak seperti sekarang. Nah kalau sekarang ya anak-anak kecil wanita itu ya suka makan macam-macam itu, makannya snack-snack segala macam. Nah itu kalau kemudian umur 7 tahun keluar darah, itu yang apa harus ada keputusan, ya, jika banyak yang seperti itu maka harus ada konsensus lagi para ulama dan kesehatan. Oh ada pergeseran karena pola hidup, makanan dan seterusnya lebih cepat, tapi belum ada yang memutuskan seperti itu. Artinya ini masih terbuka. 9 tahun ini adalah penelitiannya Imam Syafi'i. Ya, karena makanan kan gitu ya. Wa aqallul hamli, masa paling cepatnya, paling pendeknya hamil adalah sittatu asyhurin, 6 bulan. Jadi hamil itu paling cepat lahir itu 6 bulan. Kalau kurang dari 6 bulan itu biasanya tidak selamat. Kalau 6 bulan itu prematur ya. Jadi ada itu dulu wa fisaluhu fi amain. Jadi mau menyapih anak itu dalam 2 tahun. Ada yang lain itu adalah wa hamluhu wa fisaluhu salatina apa? Ya. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Surat Al-A'qaf ayat 15. Jadi wanita itu hamil kemudian menyusui anaknya sampai menyapihnya di dalam Al-Qur'an disebut 30 bulan. 30 bulan itu hamil dan menyusui menyapih. Sementara di ayat yang lain qafisaluhu fi amaini, yaitu surat Luqman ayat 14. Jadi masa menyapih adalah 2 tahun. Kalau 30 bulan itu adalah 24 bulan plus 6 bulan. Nah, kalau menyapih itu masa menyusui menyapih itu 2 tahun, 24 bulan, maka menyapih dan hamil itu 30 bulan, maka di Al-Quran disebut tentunya 6 bulan sudah bisa lahir. Itu maksudnya begitu. Ini istinbat para ulama, akhirnya hamil itu paling cepat 6 bulan. Ya maksudnya ini kalau ada orang yang menikah, gitulah ya. Kok kemudian nikahnya bulan Januari misalnya, kemudian lahir anaknya itu 4 bulan, bulan apa? Bulan April. Ini secara fikih itu berarti jadi apa? Sebelum nikah. Itu ya. Tapi kalau sudah 6 bulan lebih ya nggak usah dicurigai gitu ya. Wa dan paling banyaknya masa hamil arba'u sinina, yaitu adalah 4 tahun. Imam Syafi'i itu ya
di kandungan sang ibunda 4 tahun. Jadi kalau ada yang hamil lebih dari 9 bulan, ya, kemudian lebih lagi lebih 12 bulan itu sudah ini tuh sudah resah gitu ya. Apalagi sekarang ada sesar gitu ya, di sesar aja itu. Tapi bisa saja kalau itu terjadi lebih dari 2 tahun bahkan 4 tahun itu ya masih memungkinkan. Wa ghalibuhu, pada umumnya hamil adalah tis'atu asyurin, 9 bulan. Itu pada umumnya. Kemudian kita lanjutkan. Wa yahrumu, haram bil haidi, yaitu pada orang yang haid, pada wanita yang haid, wan nifasi, dan wanita yang nifas, samaniatu asya'a, yaitu adalah 8 hal. Jadi 8 hal ini wanita sedang haid dan nifas haram. As-sholatu, yang pertama adalah sholat. Di sholat itu kalau dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan, bukan mendapatkan pahala, tapi justru mendapatkan dosa. Maka dalam melakukan ibadah harus tahu ilmunya. Wasaumu, dan puasa. Pagi tadi sudah sahur. Tahu-tahu jam 9, udah, jangan dilanjutkan puasanya. Gak apa-apa itu jam 9. Ada yang pagi tadi sahur jam setengah 6. Jadi 10 menit lagi ya. Ya kira-kira gitu ya. Mau buka, nah gimana nih? Wah, sehari kalau diulang nanti di luar Ramadan sayang gitu ya. Tapi tetap itu batal puasanya, ya, batal. Kemudian wa qiraatul Qur'ani, dan membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an meskipun tidak memegang mushaf, ya, itu haram. Membaca ini adalah diartikan apa? Keluarnya suara yang minimal dia sendiri bisa mendengar. Itu membaca. Meskipun sebelah ini tidak bisa mendengar, kita sendiri bisa mendengar, maka itu membaca. Itu haram. Tapi kalau tidak keluar suara, artinya di dalam hati, tidak apa-apa. Di wanita-wanita yang hafal Quran gitu ya, itu saat haid tidak boleh dia murojaah, ya, dia hanya di dalam hati saja. Wa masul mushafi, dan memegang mushaf. Mushaf itu ya lembaran-lembaran Al-Quran yang isinya adalah ayat-ayat Al-Quran saja. Tapi kalau di situ ada terjemah, ya, ada tafsir, itu tidak disebut mushaf, disebut kitab. Seperti ini kitab, tidak apa-apa kalau kitab. Tapi kalau itu mushaf Al-Quran, memegang nggak boleh. Wa hamluhu, dan juga membawanya, memegang aja nggak boleh, apalagi membawa. Jadi ada ayatnya, la yaksuhu illal mutahharun. Surat Al-Waqiah ayat 79. Tidak boleh memegang Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Kemudian di hadis Nabi, ya, riwayat Imam Darqutni, Allah yamassal Qur'ana illa thahirun. Tidaklah tidak memegang Al-Quran kecuali orang yang suci. Ya, tidak dalam kondisi yang hadas, apalagi hadas besar, ya.
hadas kecil saja tidak boleh memegang Al-Quran, apalagi hadas. Ini hadis dari Ad-Darqutni. Kemudian waduhulul masjid, masuk masjid. Nah, wanita yang haid dan nifas itu dilarang masuk masjid, ya. Tetapi kemudian ada pendapat para ulama, kalau hanya sekedar lewat tidak apa-apa, kecuali dikhawatirkan netes. Oh, ya kan sekarang kan ada pembalut, ya, ada pembalut lewat nggak apa-apa. Kalau ada satu keperluan yang dia harus lewat ke masjid, lewat masuk ke masjid tidak apa-apa. Tapi yang tidak diperbolehkan adalah berdiam di masjid. Jadi bukan hanya masuk lewat, tapi duduk ya, atau apa di situ, kumpul-kumpul di masjid, namun dalam kondisi yang haid atau nifas. Wattawafu dan tawaf di Masjidil Haram. Wal waqtu dan hubungan suami istri. Haram. Ya, nggak usah dibayangkan ya. Wal istimta'u, nah ini penting ini. Wal istimta'u dan bersenang-senang, ya, bima dengan anggota badan, baina surroti di antara pusat, warombati dan lutut. Jadi suami-suami nggak boleh bersenang-senang dengan istrinya saat haid antara pusat sampai lutut, ya, ini nggak boleh. Bersenang-senang apa saja ya, pokoknya itulah ya. Meskipun tidak hubungan badan, nggak boleh. Ya, yang boleh apa? Jadi kesan nanti dia. Yang boleh adalah selain itu. Dijelaskan lagi misalkan apa? Ya, pusat ke atas itu boleh bersenang-senang dengan istrinya, ya suami ya, suami bersenang-senang dengan istrinya halal. Saat head itu yang diperbolehkan adalah pusat ke atas. Kan banyak ini pusat ke atas kan banyak gitu ya. Silakan aja kreatif gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang head, suaminya lagi payah gitu ya, kelihatan tuh lagi payah gitu, pusing dia, maka istri harus cekatan. Nah, gimana caranya supaya cekatan? Ya. Masih ada antara pusat ke atas, gitu ya. Silakan. Setelah itu tenang, gitu ya. Jangan dibiarkan saja, ya. Lama ini nunggunya, ya. Nunggunya 15 hari lama sekali. Laki-laki nunggu wah, susah. Jadi kreatif, ya. Bagaimana Mas? Kayak gitu ya. Kelihatannya kok pusing gitu ya. Sini, saya tangani ya gitu ya. Beres. Halal, berpahala, ya. Selama dilakukan ya tidak melanggar aturan agama, bersenang-senang dengan istri, dengan suami itu berpahala. Ya, ngobrol sana kemari dengan suami istri, ngobrol gak jelas, itu berpahala. Beda dengan ngobrol sama teman. Ngobrol sama teman, ya, ke sana kemari, itu menghambur-hamburkan waktu, tidak ada nilai pahalanya, malah bisa-bisa apa? Terjebak pada ya dosa. Tapi ngobrol sama suami istri ke sana kemari, yang penting tidak gibah. Ya, beda ketika suami istri ngobrol tapi gibah, ya dosa juga. Ngobrol malah misalnya gunungnya bagus ya, kalau kita ke sana misalnya 2 jam berapa? Jauh, ya. Kan yang muda-muda ini sabar, ya sabar. Kita lanjutkan, masih sedikit lagi. Wayang kerumu dan haram kalau junubi pada orang yang junub. Junub itu bukan hanya haid dan nifas,
Juga laki-laki yang keluar sperma, ya, itu junub juga. Apa yang diharapkan? Satu asya'a, 5 hal. Yang pertama adalah as-salatu, sholat. Boleh sholat sampai mandi. Wa qiraatul Qur'ani, dan membaca Al-Quran. Tidak boleh baca Quran. Meskipun membaca, tidak memegang mushaf, tidak melihat mushaf, haram. Wa masul mushafi, memegang mushaf, haram. Wa habluhu, dan membawa mushaf, juga tidak diperbolehkan. Wa tawafu, dan tawaf di Masjidil Haram. Wa lubsu fil masjidi, berdiam di masjid. Jadi orang junub jangan ikut-ikutan itikaf, ya, tak boleh, ya. Mandi dulu, baru itikaf di masjid. Kemudian wayah dan haram alal muhditsi, pada orang yang hadas. Dan ini dimaksud adalah hadas kecil. Hadas kecil apa? Salah satu asya'a, 3 hal. Kalau hadas besar 5 hal, kalau hadas kecil 3 hal. Yang pertama adalah sholat, wa tawafu, dan tawaf, wa masul mushafi, wa hamluhu, dan memegang mushaf serta membawa mushaf itu tidak diperkenankan bagi mereka yang hadas. Nah, salah satu hadis dari Rasulullah SAW, ya, tentang masalah ini adalah bahwa beliau bersabda, la tuqbalu sholatun bi ghairi tuhur. Sholat itu tidak diterima kalau kondisinya adalah tidak suci. Ya. Nah, suci dari hadas kecil saja tidak diperbolehkan, apalagi kemudian hadas besar. Nah, adapun pemegang Al-Quran tadi sudah disampaikan, ada ayatnya yang dipahami di situ adalah tidak diperbolehkan memegang Al-Quran, menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci, ya. Meskipun tafsirnya itu beragam, ya, kalau kita mengkaji tafsirnya. Kemudian ada hadis yang dari Rasulullah SAW, Allah yamassal Qur'ana illa thahir. Ya, riwayat Imam Daruqutni. Ini yang dijadikan dasar bahwa orang yang hadas tidak diperkenankan untuk memegang Al-Quran, apalagi membawanya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian kajian kita takrib pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita keselamatan, kesehatan, rezeki yang halal dan berkah, serta ilmu yang bermanfaat di dunia wal dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma bihamdika, Subhanallahumma asyhadu an la ilaha bihamdika wa illa la anta, astaghfiruka wa atubu ilaha wa ilaik. atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam Pak Bagio.